Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Haryani Mardah dengan NIM 10.10.123.80.381 dari kelas TT 45 Gabungan 1 ingin menjelaskan eh, untuk memenuhi tugas komunikasi akses wireless dengan tema 5G. Yang pertama di sini ada apa itu 5G sendiri. 5G adalah generasi kelima. G itu generasi atau generation dari teknologi jaringan seluler yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan komunikasi, mengurangi latensi, dan meningkatkan konektivitas jaringan secara keseluruhan. Dibandingkan dengan generasi 5G yang sebelumnya ada, 5G membawa peningkatan yang signifikan dalam hal kapasitas jaringan, efisiensi energi, dan kecepatan transfer data. Nah, setelah itu di sini ada spektrum frekuensi dari 5G itu sendiri. Nah, berikut spektrum roadmap-nya dari sumber yang saya dapatkan. Spektrum frekuensi itu bagian dari teknologi 5G yang menentukan kecepatan, kapasitas, dan cakupan jaringan. Spektrum 5G ini terbagi dalam beberapa rentang yang dirancang untuk berbagai keperluan. Spektrum ini diklasifikasikan berdasarkan frekuensi rendah, menengah, dan tinggi. Berikut penjelasannya. Spektrum frekuensi rendah atau low band. Low band itu jangkauannya lebih luas, ideal untuk cakupan area geografis seperti pedesaan. Penetrasi yang baik ke dalam gedung dan dinding. Selanjutnya kapasitas data yang lebih rendah dibandingkan frekuensi menengah atau tinggi. Ada spektrum frekuensi menengah atau mid-band. Kombinasi antara cakupan dan kecepatan, lebih banyak kapasitas dibandingkan spektrum yang rendah dengan jangkauan yang masih cukup luas. Selanjutnya latensi cukup rendah, cocok untuk aplikasi seperti video HD dan gaming. Terakhir ada spektrum frekuensi tinggi atau high band atau mmWave. Kecepatan transfer datanya sangat tinggi, bisa sampai mencakup 10 GB per second. Kapasitas yang sangat besar mendukung aplikasi yang membutuhkan bandwidth yang besar pula. Latensi sangat rendah, ideal untuk real-time communication seperti VR dan kendaraan otonom yang bergerak sendiri. Selanjutnya, ada arsitektur jaringan dari 5G. Berikut arsitektur yang saya dapatkan dari sumber yang telah saya cari. Nah, dari sini, dari desain ini, ada pertimbangan desain untuk jaringan 5G mendukung aplikasi yang sangat menuntut kompleks ya. Misalnya tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua berbagai aplikasi membutuhkan untuk menempuh jarak, jadi volume data yang besar atau beberapa kombinasi. Untuk alasan ini, 5G dirancang untuk berjalan pada frekuensi radio dari 1 GHz hingga frekuensi tinggi disebut gelombang militer yang tadi sudah dibahas atau mmWave. Semakin rendah frekuensinya, semakin jauh dapat bergerak, semakin tinggi frekuensinya, semakin banyak data yang dapat dibawa. Nah, ini juga teknologinya dari LTE sampai ke 5G yang sekarang digunakan. Penggunaan paling awal dari teknologi 5G tidak hanya uh, uh, penggunaan paling awal dari teknologi 5G tidak hanya di 5G, yaitu sudah ada sebelumnya di teknologi 4G. Tapi ada mode yang disebut non-standalone atau NSA yang ada di 5G. Saat beroperasi mode ini, perangkat akan dihubungkan ke 4G LTE dan jika 5G tersedia, perangkat akan menggunakan bandwidth tambahan. Misalnya perangkat akan terhubung dalam mode 5G, NSA dapat mendapatkan kecepatan downlink 200 Mbps melalui 4G LTE dan 600 Mbps lainnya melalui 5G secara bersamaan dengan kecepatan agregatnya tuh 800 Mbps. Semakin banyak infrastruktur jaringan 5G online selama beberapa tahun ke depan akan berkembang untuk mengaktifkan mode standalone atau SA khusus 5G. Ini akan membawa latensi rendah dan kemampuan untuk terhubung dengan sejumlah perangkat IoT yang merupakan salah satu keunggulan dari 5G.
Selanjutnya ada metode komunikasi 5G. Yang pertama ada Massive MIMO, multiple input, multiple output. Massive MIMO ini menggunakan sejumlah uh, antena di stasiun pemancar untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. Teknologi ini pula meningkatkan kapasitas jaringan dan efisiensi spektrum. Yang kedua ada beamforming. Teknologi beamforming ini memungkinkan pemfokusan sinyal ke perangkat tertentu, jadi langsung gitu, menyebarkan sinyal ke semua arah. Atau ada mmWave, atau millimeter wave, memanfaatkan spektrum frekuensi tinggi antara 24 giga hingga 100 GHz yang dikenal sebagai mmWave untuk menyediakan kecepatan data yang sangat tinggi. Selanjutnya ada network slicing, adalah teknik untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual disesuaikan untuk kebutuhan spesifik. Itu ada edge computing, data diproses lebih dekat ke sumbernya di tepi jaringan atau untuk mengurangi latensi. Selanjutnya ada OFDM atau orthogonal frequency diffusion multiplexing. Ini adalah teknik modulasi yang membagi sinyal menjadi beberapa subsinyal pada frekuensi yang berbeda sehingga mengurangi interferensi. DSS, Dynamic Spectrum Sharing. Teknologi ini memungkinkan spektrum frekuensi digunakan bersama oleh jaringan 4G dan 5G sekaligus, mendukung transisi yang lebih mulus ke 5G. Terus selanjutnya ada small cell. Small cell adalah pemancar kecil yang membantu memperluas cakupan jaringan 5G, terutama di area dengan yang lebih banyak penggunanya. Selanjutnya ada fitur-fitur 5G, yaitu ada kecepatan yang jelas lebih tinggi dari yang sebelumnya. Itu bisa 20 kali lipat dari 4G. Selanjutnya ada latensi yang lebih rendah. Di situs Cisco juga menjelaskan bahwa 5G itu dirancang memang untuk meningkatkan kecepatan, mengurangi latensi, dan meningkatkan fleksibilitas layanan nirkabel. Terus ada kapasitas jaringan yang lebih besar. Ini 5G mampu mengakomodasi penerapan IoT secara masif sambil menawarkan tingkat konsumsi energi yang dapat diterima, biaya perawatan, dan biaya pengoperasian jaringan. Selanjutnya ada network slicing. Network slicing ini memanfaatkan teknologi slicing 5G untuk mengoptimalkan kualitas video dan suara dalam aplikasi panggilan, terutama selama kemacetan jaringan. Selanjutnya ada efisiensi energi. 5G perlu mendukung berbagai aplikasi dan layanan sambil menawarkan tingkat konsumsi energi yang dapat diterima oleh masyarakat dan energi yang lebih ramah dari sebelumnya. Selanjutnya spektrum yang lebih fleksibel. 5G adalah generasi kelima yang menawarkan kecepatan unggah atau unduh, upload dan download yang lebih tinggi, koneksi yang lebih konsisten, dan peningkatan kapasitas dibandingkan jaringan sebelumnya. Ada beamforming juga. 5G menawarkan kecepatan 100 kali lebih cepat dibandingkan 4G, menciptakan peluang yang belum pernah ada sebelumnya bagi orang dan bisnis. Massive IoT Connectivity. 5G menawarkan kecepatan yang jauh lebih tinggi, latensi yang rendah, dan kapasitas yang lebih besar, yang berdampak pula untuk bidang komunikasi dan Internet of Things yang dapat dilakukan secara masif. Dapat jangkauan 5G. Berikut dari sumber yang saya dapat itu dari Telkomsel, jangkauan dan lokasi hotspot yang ada yang menawarkan jaringan 5G. Jangkauan jaringan 5G ini mengacu pada sejauh mana sinyal dapat menjangkau pengguna dengan kualitas koneksi yang memadai. Faktor utamanya mempengaruhi jangkauan adalah frekuensi yang digunakan. Frekuensi rendah dari 1 GHz memiliki jangkauan yang lebih luas tapi kecepatan data yang rendah, sedangkan frekuensi tinggi seperti millimeter wave di atas 24 GHz menawarkan kecepatan data yang tinggi dengan jangkauan yang terbatas karena mudah terhalang oleh objek fisik seperti dinding dan pepohonan. Untuk mengoptimalkan jangkauan, diperlukan analisis dan desain yang cermat untuk menggunakan link budget
sebagai dasar perencanaan jaringan. Sini ada penjelasan dari link budget itu sendiri. Ada parameter link budget setelah ini. Parameternya adalah ini, yang mana dijelaskan bahwa link budget adalah metode perhitungan untuk menentukan kinerja komunikasi nirkabel dengan menganalisis semua komponen yang mempengaruhi kekuatan sinyal dari pemancar dan penerima. Parameter yang dimasukkan dalam link budget meliputi daya pancar atau transmit power, gain antena, pemancar, dan penerima, redaman jalur atau pet loss, noise, interferensi, serta margin fading yang diperlukan untuk mengantisipasi kondisi buruk. Redaman jalur merupakan faktor dominan, terutama dalam lingkungan urban yang kompleks, di mana sinyal yang sering terpantul dan diserap oleh bangunan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dari beberapa sumber ya, ada lumayan banyak. Sekian saja sih presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.